Langsung saja. Tolong diperhatikan, belum waktunya pulang jangan pulang. Kalau jalan-jalan lapar boleh makan. Ustaz, kalau jam dinding yang berdentang tiap 15 menit apa termasuk lonceng? Iya. Hilangkan jam-jam dinding yang berbunyi, karena itu juga termasuk suara-suara lonceng. Pak Ustaz, bagaimana kalau bila demo ke stasiun TV enggak nayangi film-film misteri seperti Gentayangan, Dunia Lain? Terima kasih. Hadirin sekalian, kita tidak ngajak demo, kita juga tidak ngajak untuk melakukan kerusuhan. Tetapi kalau memang antum punya landline, punya akses, coba kirim surat atau sampaikan dengan cara-cara yang persuasif, pendekatan-pendekatan yang baik. Insya Allah pihak televisi akan mendengarkan. Kalau tidak, yang penting penyadaran umat. Pak, perlu diketahui kenapa televisi menayangkan film-film itu, karena ada yang nonton. Kalau seandainya tidak ada yang nonton, nggak akan sering. Karena pada dasarnya prinsip televisi yang sifatnya konvensional, televisi yang prinsipnya itu adalah mencari keuntungan, itu tergantung betul-betul solusi yang ampuh. Kita harus mendirikan televisi. Betul. Ibliskah berada di luar surga? Bagaimana iblis menggoda Adam, Hawa yang ada dalam surga? Hadirin sekalian, ini masalah khilaf di antara ulama. Disebutkan di dalam berbagai macam riwayat tafsir, seperti yang disebutkan di dalam Al-Baghawi, setan dibawa oleh ular. Ada yang mengatakan bahwa setan itu memberikan bisikan-bisikan dari kejauhan. Ada yang mengatakan juga bahwa setan itu menghayalkan sesuatu yang indah kepada Adam sama Hawa, sehingga dia tergoda dengan itu. Wallahu a'lam bissawab. Semua ini hanya istihadat. Kadang-kadang juga mendapatkan dari Israiliyat tentang masalah caranya bagaimana iblis menggoda Adam sampai tergoda. Kita tidak menemukan dalil yang sangat kuat yang sahih, kecuali yang tadi itu, melalui ular, kemudian akhirnya dikutuk oleh Allah juga. Ini yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan juga disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi. At-Tabari disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, dan juga Ad-Durul Mansur oleh Imam As-Suyuti. Boleh tidak beriman pada makmum masbuk? Boleh tidak? Waduh, kok jauh banget ini. Ustaz, ketika setengah tidur saya tindihan, dan di situ saya mendengar suara macam-macam. Orang ramai sekali, yang terakhir anak kecil menangis. Akhirnya saya baca bacaan Al-Quran sambil berusaha untuk bangun. Dan kejadiannya, biasanya kalau suami saya pas tidak ada di rumah. Padahal sebelum tidur saya tidak merasa ketakutan. Apakah setan itu takut pada suami saya? Waduh. Minum. Cukup mantep punya suami ditakuti nama jin. Hadirin sekalian, tindihan itu ada dua macam. Ada yang karena faktor alami. Contoh Pak, orang yang tidur kedinginan, yang tidak biasa dingin, itu langsung ngigau. Itu pasti. Apalagi kalau badannya kurang sehat, itu juga bisa. Tapi kadang-kadang juga faktor jin. Ya. Apalagi kalau kita itu tidak tidur kecuali maunya terang.
Kalau gelap ketakutan. Ya. Maka di sini enaknya dideteksi, dicek pakai ruqyah. Kalau sudah kita ruqyah, maka dia akan nampak. Karena intinya orang ketindihan dalam bahasa Indonesia apa itu Pak namanya? Apa? Ya tahu-tahu dia itu mau bangkit nggak bisa. Itu memang ada faktor dari psikologi dia, atau karena saking stresnya. Itu juga bisa Pak. Orang yang kepikiran stres itu biasanya juga terkena tindihan, atau sangat gembira. Itu. Atau bisa juga godaan jin, gangguan jin. Kenapa rata-rata kalau ada orang tidak tindin? Karena ada semacam ini, kalau ada gerakan sedikit itu ada yang bangun, ada yang mengunin. Makanya kalau ada suaminya biasanya nggak tindin, wajar, karena di samping terus, apalagi digendong terus, insya Allah enggak. Gitu ya. Jadi biasa kalau kita itu lelah sekali, itu juga tindin ngigau. Ya. Ketika tindian saya tidak seperti biasa baca bacaan Al-Quran, tetapi mengumpat, sialan, setan. Kalau badan saya tambah seperti ditekar, tercekik. Kenapa demikian Ustaz? Ya karena kita semakin emosional, itu semakin kita tidak bisa mengendalikan diri. Makanya orang itu kalau lagi tindin, enaknya itu dilonggarin, dipresin, biasa saja, itu lama-lama hilang. Tapi kalau kita turutin emosional, semakin sulit. Bahkan bisa mati antum. Ya, mati. Saya punya teman sewaktu di ma'had, dan dia mengaku bahwa dia sering mendapat mimpi tentang kejadian yang akan datang, padahal dia tidak melakukan ritual apapun. Dan dia pernah melihat jin berada di pohon. Jin itu sekeluarga. Perlu diketahui teman saya ini hafal Al-Quran. Bagaimanakah kita memahami fenomena seperti ini? Perlu diketahui Pak, kalau memang cerita itu sahih, maka mimpi itu ada yang datang dari Allah, ada yang hulm dari syaitan, ada yang biasa bunga tidur. Kemudian kalau dia mengaku tahu syaitan, tahu jin sekeluarga, ini perlu dicek, jangan percaya penuh. Bisa saja orang mengaku-ngaku. Dan tentang masalah hafalan Al-Quran, tidak ada kaitannya orang itu bisa melihat jin atau tidak bisa melihat jin dalam bentuk tidak aslinya. Karena kalau dia mengatakan saya melihat jin dalam bentuk aslinya, maka Al-Quran mendustakan di dalam surat Al-A'raf tadi. Dengan demikian, kalau orang mengatakan hafal Al-Quran dan dia melihat jin, kalau dalam bentuk tidak aslinya, kita tidak usah mengingkarinya, dan itu tidak usah dibesar-besarkan. Orang yang tidak hafal Al-Quran juga bisa melihat jin. Dan bisa melihat jin itu bukan suatu kelebihan. Ya, bukan suatu kelebihan. Bahkan kalau bisa, diri kita ini harus kita hindarkan dari jin. Yang saya cukup herankan, ada orang yang malah mencari jin. Itu, cari jin. Ini cari kerjaan yang enggak aja itu. Kenapa jin, setan bisa memberi rizki bagi orang yang bersekutu dengannya? Dia bantu nyurikan. Karena bantuan jin itu bisa macam-macam, menyembuhkan orang, ngeluarin sihir, ngeluarin jin, bisa juga bantu nyolongin duit. Bisa. Itu. Makanya seluruh bantuan yang dilakukan oleh jin kepada manusia itu semuanya adalah haram dan hasilnya haram. Kadang-kadang nyolong ini, nyolong itu. Maka ada dukun bilang,
tempat di Jakarta ini yang paling banyak jinnya nomor 1 bank, nomor 2 mall. Itu memang betul itu ya. Betul itu. Bukankah rizki itu milik Allah? Betul. Kalau dicuri maling, bisa enggak? Mas, bisa enggak duit ente dicuri maling? Padahal antum juga rizki datang dari Allah. Kerja peras keringat banting tulang, pulang habis gajian dicopet. Bisa. Itu ya. Tentang masalah nama-namanya itu jangan urusin ya. Karena segala nama-nama yang disebutkan oleh orang-orang awam, yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh meyakininya dan membesar-besarkan. Entah itu toyol, babi ngepet, Nyi Roro Kidul, itu jangan diurusin. Karena tidak ada hadis Nyi Roro Kidul. Dan juga tidak ada jin bentuknya babi ngepet. Nama itu enggak ada. Kita yakini bahwa ada jin yang bangsa terbang, ada yang jin bangsa ular, bangsa anjing, kemudian seperti kita, dan bangsa seperti hewan-hewan ternak. Itu aja. Apakah hukumnya ruqyah, bukan ru'yah? Ruqyah itu hukumnya boleh, seperti kita berobat dengan obat-obat yang lainnya. Bahkan hadirin sekalian, ruqyah itu tidak bertentangan dengan hadis 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Karena para ulama lebih mengarahkan bahwa itu adalah keutamaan. Barang siapa yang pingin tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, maka jangan minta ruqyah. Tapi bukan berarti tidak boleh meruqyah dirinya sendiri. Saking kuatnya dia tawakal kepada Allah, makanya akhir hadis itu diakhiri dengan wa ana rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Saking besarnya tawakal dia kepada Allah, enggak butuh kepada makhluk. Saya kalau sakit minta kepada Allah, kalau tidak diberi kesembuhan, maka saya rela seperti ini, lebih baik daripada saya bergantung kepada manusia. Kebesaran iman, tawakal itulah yang menyebabkan dia masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau seandainya kita meminta ruqyah karena penyakitnya sekarang ini parah, boleh. Karena Rasulullah ketika seorang perempuan yang datang suka kesurupan itu, ya Rasulullah, saya suka kesurupan, suka ayanan, doakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah kan bilang begini, kalau kamu mau saya doakan. Kalau memang kamu tidak perlu doa, maka kamu akan menjadi penghuni surga. Maka dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya pilih surga aja. Tapi ya Rasulullah, doakan kepada Allah, kalau lagi kesurupan, lagi ayanan, aurat saya sering terbuka, doakan kepada Allah agar tidak terbuka. Berarti masalah ruqyah berobat itu boleh iya, boleh tidak. Rasulullah menawarkan, kalau mau silahkan. Kalau kamu tetap bertahan sabar, itu lebih baik dan bagimu surga. Itu ya. Apakah orang yang diruqyah dan orang yang meruqyah dikurangi pahala dari amal perbuatannya? Tidak. Masalah kurang mengurang pahala tidak. Bahkan ketika seorang sahabat yang meruqyah kabilah yang tersengat kalajengking, di dalam suatu riwayat ular itu, tidak pernah ada komentar dari Rasulullah bahwa pahalanya dia kurang, dan hanya Rasulullah mengomentari, siapa yang mengerti barangkali itu bagian dari ruqyah, maka bagi-bagilah dan aku berikan bagian dari pemberian itu. Ustaz, orang tua saya beragama Hindu. Beliau suka diminta tolong untuk menyembuhkan penyakit baik pada manusia atau hewan. Ditanya tentang hari baik orang yang punya hajat dan yang lainnya. Apakah beliau disebut dengan dukun? Ya dukun ini. Dukun, Masya Allah. Antum harus mengislamkan ya ikhwan. Tolong, antum punya kewajiban yang sangat besar mengislamkan bapak antum. Karena agama Hindu adalah agama wasani, agama berhala,
agama paganisme, dicampur lagi dia plus dukun, masya Allah. Ini kewajibannya ekstra besar. Maka tolong selagi hayat masih dikandung badan antum, kalau yang bertanya ini perempuan, dengan proaktif menasihati orang tuanya, mengajak masuk Islam orang tuanya, menyelamatkan dia dari neraka. Yang penting masuk Islam. Soal masalah sisa-sisa dosa nanti didorong untuk istighfar dan taubat. Kalau seandainya dia meninggal dunia masih tersisa dosa, masih ada kesempatan untuk memintakan ampun kepada Allah. Karena apa? Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah layak nabi, bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun orang yang mati dalam keadaan syirik walaupun kerabat dekatnya sendiri. Jadi putus tidak bisa seperti Rasulullah SAW. Tolong jelaskan poin ke-14 tentang cara menangkal gangguan jin setan lembar kajian ini. Nomor 14, tidak menguap atau menahannya. Jadi usahakan idza tasa'aba ahadukum falyakrim. Jika di antara kalian menguap, hendaklah menahan. Ya, kalau memang terpaksa hendaklah meletakkan tangannya di mulutnya. Fa idza tasa'aba ahadukum falyadha bi yadayhi 'ala fihi fa inna syaitana yadkhulu. Jika di antara kalian menguap, hendaklah meletakkan tangan di atas mulutnya, karena setan bisa masuk. Kadang-kadang masya Allah sudah keluar suaranya gede, kayak keluar suara sapi mangap, masya Allah. Katanya setan itu tertawa itu masuknya juga. Itu kan kayak masuk gua khirok gitu kan, masya Allah. Ustaz, apa hukumnya apabila seseorang muslim mengikuti atau ikut serta dalam acara uji nyali atau uka-uka itu apa? Hah? Astagfirullah. Siapa yang nonton? Angkat tangan. Semua, ya Allah. Gimana bisa tutup televisinya acaranya? Kalau antum aja nonton, apalagi orang awam. Ya, tolong deh ini dihentikan nonton itu. Jangan ditonton, biar televisinya nggak laku. Kalau nggak laku nanti siarannya bisa daurah itu. Tabligh akbar, pengajian. Karena kalau lagi tabligh akbar yang nonton banyak. Ini sini paling banter yang nonton banyak itu cuman apa? Cuman zikir bersama. Ya. Terus yang ada di TV demi tujuan mencari duit atau mungkin yang lain, nggak boleh. Mas, duit Anda yang Anda dapat dari situ tidak akan diberkahi oleh Allah. Carilah rizki, peluang-peluang rizki yang halal masih banyak. Seperti juga saya sarankan orang yang kerja di majalah-majalah gosip, tabloid-tabloid gosip, itu hasilnya nggak berkah. Karena ngegosip orang itu hukumnya apa? Dosa. Terus kemudian kerja di acara-acara yang masya Allah kadang-kadang menjual syirik, jelas menjual bid'ah khurafah, ini ditinggalin. Antum tidak akan mendapatkan harta yang berkah di hadapan Allah. Ya. Tolong dijelaskan tentang pendapat yang menyatakan bahwa jin tidak dapat dilihat dalam bentuk aslinya, tetapi dapat bersetubuh dengan manusia. Apakah pendapat tersebut bertentangan? Tidak. Karena dia sebelum bersetubuh dengan manusia menjelma dalam bentuk manusia, menjelma dalam bentuk yang lainnya. Itu tidak bertentangan. Karena sebagaimana setan itu punya peluang untuk menjelma, peluang untuk jadi manusia, peluang untuk berhubungan dengan manusia. Dan ini sangat logis. Segala sesuatu yang bisa kita indra, bisa kita lihat, bisa kita pegang, segala sesuatu yang bisa kita pegang bisa menyatu dengan tubuh kita seperti manusia layaknya.
Bagaimana dengan mereka yang mengetahui perkara yang gaib, misalnya menunjukkan suatu tempat bahwa di situ ada makhluk gaib sampai disebut namanya dan gambarnya. Apakah mereka benar-benar tulisannya atau merekayasa, mengetahui atau merekayasa saja? Sedangkan firman Allah yang artinya katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ikhwah sekalian, saya ingin tegaskan, kalau orang sampai isyarat mengatakan di situ tuh pojok ada jin, tuh sebelah kotak itu, belakang kotak ada jin tuh. Nah, nengok jinnya, itu kan? Itu jinnya anaknya 3. Kamu mau nggak saya perlihatkan? Tolong anda besana semua. Antum umpama ini, antum ya, itu umpamanya. Ini semuanya hadirin sekalian cara-cara yang tidak pernah diawali oleh ulama-ulama salaf, sahabat dan tabi'in. Hanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud malam-malam kehilangan Rasulullah. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan jin, kemudian ditunjukkan bekasnya dan bekas apinya. Selain itu tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali main-main sama jin. Terus kemudian para sahabat diajak untuk datang ke tempat jin, tidak ada. Dengan demikian, ini termasuk pekerjaan-pekerjaan yang la faidata, tidak ada faidahnya, tidak layak dilakukan orang-orang mukminun, orang muslimun. Biarkanlah sekarang jin menikmati dunianya, kita menikmati di dunia kita. Ya? Apalagi nunjuk sana sini. Kalau ada orang mengatakan tuh di WC itu ada jinnya. Ya benar, nggak usah dokon. Kita aja juga bisa mengatakan di sekitar kita juga ada jin. Kalau itu yang dimaksud gak ada masalah. Tapi kalau dikatakan itu adalah orang yang aneh, orang yang ajaib, orang yang memiliki kelebihan, ini hanyalah sekedar trik-trik dukun di dalam cara untuk mengenalkan dia kepada masyarakat supaya tertarik. Wah, iya ya, ini orang ini ajaib, punya kelebihan. Akhirnya didatangin, Pak, Bapak bisa nggak ngecek saya ini ada jin nggak? Tolong Pak, cek di rumah saya Pak. Ya nanti datang 10, kan jam 10 ya. Kalau lebih dari jam 10 sudah nggak bisa loh. Tolong disiapkan nanti 1 kambing. Kalau tolong kambingnya yang gemuk. Dan sekalian orang yang nganterin ya Pak ya. Itu kan, dianterin ke rumah. Itu. Ini dukun itu Pak, yang paling jahat manusia itu dukun. Ya, ngerogotin harta kekayaan manusia dengan cara penipuan-penipuan. Dan penipuan yang paling aman adalah lewat perdukunan. Karena di Indonesia memang sudah kental dengan nuansa dukun, sehingga ditipu dengan cara apa saja itu orang iya-iya aja. Ya. Hanya jangan diturutin semua itu. Bagaimana pendapat Ustadz tentang buku Kesaksian Raja Jin? Saya nggak tahu ini. Di mana Pak? Ini karangan siapa ini? Saya belum baca, nanti coba diberikan. Karena kadang-kadang ada orang yang meruqyah, kemudian perasaannya didatangi oleh Nyi Roro Kidul. Kemarin itu ada 3 orang, ya bukan dulu. Ada 3 orang, dua-duanya ini 3-3-nya mengaku pernah nikahin Nyi Roro Kidul. Wah, kemarin itu saya meruqyah, itu yang masuk ternyata Nyi Roro Kidul itu. Langsung setelah keluar, saya ruqyah, dia sadar, saya nikahkan itu sama jin yang lainnya. Ini juga sama, katanya berhasil mengeluarkan Nyi Roro Kidul dan nikahkan semua. Kok nikahnya bolak-balik, padahal Nyi Roro Kidul perempuan kan? Perempuan nikah cuma 1. Inilah hadirin sekalian, celemang-celemun, celomat-celamet begini ini harus dihentikan. Kalau seandainya sekarang yang dimaksud kesaksian Raja Jin, dia mendapati
jin-jin raja-raja dan dia ketemu, ini juga akan membahayakan kondisi umat dan nanti tidak ubahnya dunia lain. Makanya sebelum menilai saya ingin baca dulu nanti. Apakah ilmu kebal senjata termasuk perbuatan sihir? Ya. Karena ilmu kebal itu bukan bagian dari Islam. Dan sering saya katakan, kalau seandainya ilmu kebal itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, Rasulullah ketika perang-perang itu lebih butuh ilmu kebal. Kalau seandainya ilmu kebal itu ada, udah, kalau perang enggak butuh tameng, enggak butuh pedang, enggak butuh tombak. Udah tenang aja, ya. Sekarang musuh puas ngantemin kanan kiri, jebret, nggak apa-apa, sampai pegel tempeleng aja jatuh musuhnya, nggak lucu. Bahkan ketika perang Badar itu, Pak, Rasulullah menangis istighosah agar pasukan yang kecil 313 itu dimenangkan oleh Allah. Kalau seandainya Rasulullah punya ilmu kebal, 313 ini dimasukin aja, ditiupin, fu, semua udah 13 anti bacok semuanya. Udah, nggak usah pakai senjata ya. Para sahabat sekalian, nanti biarin yang nempeleng, yang nyodok, yang ini jangan, biarin pegel dulu. Baru sekali sentil aja jatuh. Dan ini nggak lucu sama sekali. Jelas penyesatan. Dan anehnya hadirin sekalian, di Jawa Timur itu adanya namanya kisah bisa bikin telur jadi bom. Iya. Dulu termasuk kalau lagi tengkar antara pondok pesantren, yang paling ditakuti pondok pesantren Tebuireng. Dia kiai pondok pesantren Tebuireng tuh. Kiai punya bom. Saya pikir-pikir dulu itu lagi saya dari pesantren dulu lagi perang Afghanistan. Wah, saya itu usul sama Pak Kiai ini enak nih. Dikirim satu kerat ke Afghanistan enak, diselundupin kan telur aja paling. Kalau nyelundupin toh ini nyelundupin apa namanya bom kan ketahuan. Udah telur, nah paling-paling ini untuk makanan veteran Afghanistan di sana yang pincang-pincang itu kan gitu. Udah jadi bom. Dan juga nggak pernah ada sampai sekarang ini kita lihat tawuran ada orang diantem apa dilemparin apa telur itu paling telur bosok, ya. Ini nggak benar. Ada lagi menciptakan tasbih itu jadi berubah kayak apa namanya, itu loh rantai, itu. Bahkan di garis begini itu tidak bisa meloncat. Bahkan dulu hadirin sekalian kalau sepak bola nggak tanggung-tanggung, bolanya itu api, bolanya api. Kalau atraksi pencak silat NU Pagar Nusa itu di antaranya ada mereka yang ditindih batu besar, ada yang dilindas truk. Ini semuanya adalah sihir. Itu sihir. Jangan percaya itu kalau karomah, karena bapak saya punya semua itu dulu. Alhamdulillah supaya sekarang sudah hilang ya. Yang namanya mobil mogok yang itu bisa diangkat. Syaiton dibantu syaiton. Ya. Cuman hadirin sekalian itu harus ditungguin. Kalau yang bagian pawangnya itu nggak ada, itu kalau dibacok bisa bablas betul. Makanya main debus, main dan yang lainnya itu semua harus ada pawangnya. Kalau pawangnya tidak konsentrasi, bisa tembus benar itu. Nah ini semua adalah bantuan dari syaitan. Kadang-kadang setan pas aksi begitu pergi, ya. Setannya khianat. Wong sini itu paling usil. Ya nanti saya tolong. Giliran aksi dibacok, pergi setannya. Itu ngerjain kita. Bablas itu. Makanya di antara pemain-pemain debus itu ada yang tembus bener mati. Tusuk mati beneran. Kenapa? Karena pada saat action itu setannya khianat. Itu ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Nyi Roro Kidul? Jangan percaya nama itu. Tapi kalau itu jin, kita harus percaya bahwa lautan itu pasti ada jinnya, dan termasuk iblis itu tinggalnya di atas air. Disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, inna iblisa yad'a arsyahu 'alal ma' fa aqrabuhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, dan bala tentara yang paling dekat adalah yang paling pintar memfitnah. Menyimpang dari materi. Ya Ustaz, tolong dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan bahasa yang mudah
dapat saya mengerti berikut dengan contoh-contohnya. Loh, Masya Allah, pertanyaannya jelas banget ini, tentang iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya Allah, nanti aja di akhir kalau nanti masih ada waktu. Bagaimana kaifiat berta'awud ketika akan sholat? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu caranya. Bukankah berdoa ada bacaan apapun sebelum sholat? Hadirin sekalian, ta'awud ketika sholat itu ya maksudnya di sini pada saat kita membaca Al-Quran itu sudah cukup. Makanya ta'awud itu setelah membaca istiftah baru ta'awud. Adapun siapa yang sekarang merasa ada was-was, ada gangguan sebelum sholat, kita ta'awud karena ada secara umum Rasulullah SAW, barang siapa yang muncul godaan di tengah sholat, hendaklah meludah ke kiri 3 kali dan membaca ta'awud. Itu sebelum dan ketika sholat umum. Mohon pendapat Ustadz, bagaimana hukumnya meminta penyembuhan kepada orang yang katanya bisa mengobati secara alternatif dengan zikir dan membaca surat Al-Quran. Kalau memang itu zikir betul-betul dari Al-Quran atau bacaan-bacaan Al-Quran yang disebut dengan ruqyah, tidak ada ciri-ciri perdukunan yang telah saya sebutkan tadi. Di antaranya pakai bekas-bekas, minta bekas pakaiannya, pakaian dalam, atau tadi menanyakan namanya, dikasih isim-isim, jimat-jimat, pagar-pagar. Ini boleh. Apa bedanya jin, setan dan iblis? Penting ini. Jin itu jadi segini ya. Oh belum dibutuhkan ya? Udah. Ada yang kafir yang diciptakan oleh Allah dari api. Kalau setan, seluruh makhluk kafir dan juga jahat dari kalangan jin dan manusia. Makanya Allah mengatakan di dalam firman-Nya, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang suka menggoda syaitan manusia dan jin. Kemudian Allah berfirman di ayat yang lainnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni, syaitan jin dan manusia. Dan iblis ini makhluk sendiri yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tundakanlah umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin, Allah menjawab, kamu termasuk orang-orang yang umurnya ditunda sampai hari kiamat. Dan dia adalah penghulu dan pemimpin ya tertinggi seluruh syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia. Adapun bala tentara yang disebut dengan makhluk halus atau bahasa Jawanya barang-barang lembut, itu namanya jin yang jahat, yang kafir. Adapun yang mukmin tidak mungkin. Tapi tidak semua yang muslim itu bagus, Pak. Makanya kadang-kadang ada jin yang usil yang jahat muslim. Karena seperti manusia, tidak semua muslim bagus kan? Ada yang muslim koruptor, ada yang muslim maling, ada yang muslim sholatnya jarang ya. Ini perbedaan antara jin, setan, iblis. Dan jin bisa beranak pinak seperti manusia. Adapun iblis khilaf di antara ulama, apakah dia bisa beranak atau tidak. Yang saya dengar hadis tentang jin itu sanadnya lemah. Kalau benar, apa bisa dijadikan hujah? Yang mana ini? Karena di sana ada banyak di antara hadis ada yang lemah, tapi di antara hadis tentang masalah jin ada yang sahih, satu dengan yang lainnya bisa menjadi syahid penguat sehingga hadis itu bisa dikatakan kuat atau sahih. Mana dalil yang lebih kuat? Duduk iftiros. Aduh, iftiros lagi. Apa hukumnya memakai colok nih, apa ini? Wangi-wangian yang mengandung alkohol ketika hendak sholat, sedangkan alkohol hukumnya haram. Tahu loh, tanya memvonis lagi. Katanya orang yang terkena jin itu cirinya kalau tidur adalah ngorok
Apa ini benar? Enggak, ya. Ngorok itu mah sudah kebiasaan manusia. Pokoknya rata-rata orang itu kalau gemuk, perutnya gede, itu pasti tidurnya ngorok. Itu aja. Tapi kadang-kadang ada orang yang kurus juga ngorok. Karena memang dari kawan bayi, saya katakan. Kadang-kadang Pak, jangankan tidur, duduk aja bisa ngorok. Nah, itu ada. Ustadz katanya lonceng itu musik setan. Tapi saya pernah di buku bahwa turunnya wahyu pada Rasulullah itu disertai sinar dan bunyi lonceng. Apa itu benar? Betul. Jadi mislah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara menerima wahyu itu suaranya mislah salatil jaros, seperti, tapi bukan berarti kita boleh niruin. Kita bukan Tuhan menurunkan wahyu sehingga pakai lonceng. Itu hak Allah. Ya, ini khusus. Tetapi di sana ada dalil yang am bahwa malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada lonceng dan juga ada anjingnya. Itu. Ayah anak kalau tidur sering was-was, seperti dikejar maling. Apa itu juga termasuk kesurupan atau harus diruqyah? Coba dicek dulu, kalau memang tidak ada gejala kesehatan jasmani, psikologi, maka diruqyah. Tapi saya tidak bisa memvonis. Kenapa? Kita bukan dukun, dan pengobatan Islam itu bukan dengan cara dukun, nebak-nebak sebelum tahu. Kita cek dulu dengan ruqyah, kalau ada reaksi dia kena, kalau tidak pasti ada gangguan psikologi lainnya. Bagaimana tanda anak kecil balita ketika kesurupan jin? Apakah ketika anak tersebut menangis tidak mengeluarkan air mata? Bagaimana bila anak tersebut belum dapat berbicara? Hadirin sekalian, gejala orang terkena jin kalau masih umur balita biasanya bisa panas, atau kadang-kadang nangis tidak bisa berhenti, kadang-kadang matanya mencicil, ya, itu melotot, ya. Ya, kalau tentang masalah keluar tidak menangis, tidak keluar air mata, ya dicoba diruqyah. Yang penting kita harus doakan, kita harus bacakan ta'awud seperti Rasulullah menta'awud Hasan al-Husain. Ya, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama, dan seterusnya itu. Insyaallah, atau kita doakan dengan ta'awud yang lainnya seperti a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Atau kita doakan dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika Allahu yashfika. Bagaimana cara jin jahat mengganggu jin yang soleh? Gimana sih? Bagaimana cara jin jahat mengganggu jin yang soleh? Wallah alam, anak nggak pernah tahu informasinya, dan juga tidak ada pemberitaan secara khusus. Kalau jin punya koran atau punya hotline gitu, kita buka situsnya. Itu. Antum tanyanya nggak masuk akal ya. Bagaimana dengan bengkel rohani? Nola, nah lo kan. Ini loh. Nggak mau ngomentarin deh. Nanti salah lagi. Apakah boleh pengobatan melalui tenaga dalam dari olah pernapasan sinar aura? Apa sinar aura itu? Hah? Kalau pernapasan itu biasanya dicampur dengan doa-doa, meditasi dan yang lainnya. Ini termasuk bagian pengobatan khurafat. Kalau sinar aura saya belum pernah mendapatkan penjelasan. Ini saya kira tadi itu euro ini, bukan ya? Kalau tentang berobat ke Abu Akilah, mungkin tidak ada masalah.
karena pengobatan-pengobatannya juga pakai Al-Quran dan Sunnah. Cuman secara persisnya saya belum pernah ke sana karena belum pernah sakit, alhamdulillah. Kalau sakit di ru'yah sendiri, ngapain ke jauh-jauh gitu ya. Idza ud'uni astajib lakum, memintalah kamu kepada Allah langsung, ud'uni astajib lakum. Ada penyelenggaraan jenazah sesuai syar'i. Loh, kok jenazah sih? Adab, bagaimana adab ziarah kubur? Aduh, terhindar dari kesyirikan. Diletakkan di sini nanti. Ngurusin jin dulu Pak ya. Apakah jin itu berakal? Iya, mukallaf. Karena tidak ada makhluk yang mukallaf pasti berakal. Sementara Allah telah membebankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana dengan jin ifrit yang ada dalam zaman Sulaiman yang berjanji mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Ngapain? Kenapa memang? Emangnya kita Sulaiman? Ini kayaknya mungkin gini, kalau Nabi Sulaiman boleh minta bantuan kepada ifrit, kenapa kita tidak boleh? Pak, itu adalah mukjizat kelebihan yang diberikan kepada Nabi. Dan Nabi Sulaiman sendiri meminta, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin ba'di. Ya Allah, berilah kekuasaan kepada kami yang tidak pantas, tidak layak kepada orang-orang setelah kami. Bahkan Pak, ketika Rasulullah berhasil mencekik ibrit yang lewat pada waktu dia sholat dicekik sampai merasakan dingin ludahnya itu, kalau seandainya sayang bukan karena nggak enak sama doanya Nabi Sulaiman ini, maka saya akan tali di tiang masjid, pagi-pagi dibuat mainan anak-anak. Itu kan? Karena nggak enak sama Nabi Sulaiman sudah berdoa. Ini menunjukkan bahwa menundukkan jin, berhubungan dengan jin, Sulaiman itu khusus, dia adalah sebagai seorang nabi yang diberi kekuasaan seperti itu. Makanya kita nyimpen akik Sulaiman juga nggak boleh. Soalnya akik Sulaiman udah hilang, nggak ada satu. Yang dijual di pasar mah sampai ribuan, mana Sulaiman semua lagi. Kan gitu. Nah, lucu, ada aja yang beli itu. Mau akik Sulaiman sebanyak itu, kan dibodoh-bodohin lagi itu. Nah, dengan demikian bukan sebagai alasan untuk meminta bantuan kepada jin, karena larangan untuk minta bantuan kepada jin sudah jelas surat jin ayat 6 tadi. Ustaz, apakah ada dalil yang menerangkan bahwa bangsa jin pernah bertanya soal agama kepada Nabi Muhammad? Kalau ada, bagaimana kaifiatnya? Tadi udah ceritanya, pernah Rasul ini Abdullah ibnu Mas'ud kehilangan Rasulullah malam-malam. Wah, Rasulullah ini ditawan, Rasulullah ini disandra. Akhirnya dia berdakwah tentang masalah agama dan turun di dalam firman Allah juga mendengar bacaan sunni Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dai-dai mereka dari kalangan jin itu. Olahraga penampasan seperti Satria Nusantara, nggak ada Satria baju hitam ya, Mahatma dan lain anggotanya bisa mematahkan besi hanya dengan lipatan koran. Kalau tidak mempan dibacok. Pertanyaan, apakah dalam mengikuti olahraga seperti ini tergolong syirik? Di mana letak kesyirikannya? Masih sanggup mendengar nggak nih? Ya. Hadirin sekalian, kita lihat dulu. Intinya, cara seperti ini termasuk khurafat. Apakah nanti sampai kepada tingkatan syirik? Kita lihat, kalau dia melakukan sajen-sajen, pemujaan-pemujaan untuk mendapatkan kekuatan itu, ini sudah masuk ke dalam kategori syirik. Dan kita tidak tahu guru yang dia memiliki ilmu itu dari mana dia dapat ilmunya. Dan tidak mungkin mas, orang diberi bantuan jin yang gratis. Ada tingkatannya dosa maksiat, ada yang tingkatannya kufur, ada yang tingkatannya syirik. Maka untuk menentukan apakah dia musyrik atau tidak, kita cek dari jenis pengorbanannya itu. Tapi pada umumnya rata-rata cara-cara seperti ini tidak lepas dari kesyirikan.
persembahan-persembahan dan pemujaan-pemujaan kepada makhluk halus, kepada makhluk jin dan yang lainnya. Di rumah saya banyak cewek cecak yang berjalan di tanah. Apakah cecak tersebut termasuk jelmaan jin dan bolehkah dibunuh? Bukan, itu karena banyak makanan di ini jadi ke lantai. Itu aja. Dan ini yang diharuskan untuk dibunuh itu tokek. Kalau cicak itu hanya kecil, nggak apa-apa dibunuh juga karena mengganggu. Tapi yang disunahkan itu yang tokeknya itu, Mas. Sekali bunuh itu mendapatkan pahala 100. Ustaz, saya mau tanya, apakah hukumnya di dalam sholat wajib sunnah apabila kita ada kesalahan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran? Loh, kok sholat? Ini nanti dijawab di tempat lain. Ustaz, ana mau tanya nih, apa hukumnya menjual ayat suci? Loh, menjual, gak ada C-nya kok. Ustaz, apakah buku dialog dengan jin karangan Muhammad Isa Daud itu isinya sesuai? Isa Daud ini orang mana, Pak? Suruh bicara gam ya? Isa Daud. Ya, saya belum baca ini. Apa mungkin jin ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol seperti pemburu hantu acara televisi? No kan, televisi lagi. Aduh, nggak ada penjelasan dari Rasulullah. Semua yang dilihat dari televisi. Jadi hadirin sekalian, semua ini hadirin kita jangan terlalu percaya. Ini adalah penggiringan ke arah pada khurafat. Ustaz, anak tidur sering bermimpi bahkan tiap hari. Apa ini termasuk kelakuan daripada jin? Loh, kalau sekarang mimpinya bagus, kenapa harus ditolak? Ya memang tidur itu yang dicari ngimpinya. Apalagi ngimpi umroh, enak itu. Tiap hari ngimpi umroh, apa gak seneng tuh ya? Tapi kalau ngimpinya tidak enak, ini adanya ngimpi gangguan-gangguan yang menakutkan. Ini adalah bisa tanda-tanda Anda sedang diganggu oleh jin. Sebaiknya membaca surat apa sebelum tidur? Biasa, kulhu 3 kali ditiup, diusapkan. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian ditambah membaca ayat kursi 2 terakhir surat Al-Baqarah, kemudian diakhiri dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Dikatakan dalam hadis Rasulullah, jika dia mati dia akan ditulis bara'atun minasyirki, dibebaskan dari kesyirikan. Ustaz, ana pernah dengar ada wanita yang tiba-tiba hamil besar. Cerita ini betul tidak? Jika betul, apa status luanang? Bagaimana hukumnya apabila seorang kencing di kamar kecil dengan membaca Al-Quran di dalam membawa Al-Quran di kantong sakunya? Apakah berdosa? Kalau dia terpaksa dalam kondisi darurat tidak ada masalah. Ya, tapi kalau di dalam kondisi biasa jangan membawa mushaf ke dalam Al-Quran. Membawa mushaf ke dalam WC ya. Sampai ngantuk ini. Apakah ada manusia di zaman sekarang selain orang pintar yang bisa membaca pikiran seseorang? Tunjukkan ciri-ciri dan kelebihan orang tersebut bagi orang biasa yang bisa membaca pikiran orang lain. Ini namanya orang punya indera keenam. Indera keenam yang kelimanya hilang 1. Ya sama aja jadi 5. Hadirin sekalian, kalau memang itu yang dimaksud orang soleh, firasat, kita tidak ingkari. Karena firasat itu ada di dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam kitab Asy-Syarhut Tahawiyah, yang menjelaskan di sana ada firasah ilahiyah, firasat yang diberikan kepada orang soleh, orang yang dekat kepada Allah,
Di sana ada hadis yang hasan mengatakan, ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hatilah kamu terhadap firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Ajluni di dalam kitab Kashful Khafa. Selanjutnya, Ustaz, mengapa manusia lebih mulia daripada malaikat dan jin atau makhluk lain? Padahal jin juga kena beban ibadah. Syukron. Ketetapan dari Allah tentang masalah ini, ada perbedaan di antara ulama mana yang lebih baik antara Nabi Adam dengan malaikat. Ada yang mengatakan lebih baik Adam karena Allah mengajarkan kepada Adam yang malaikat tidak tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Dan kemudian malaikat menjawab, saya tidak tahu dan saya tidak mengetahui hal-hal kecuali yang telah engkau ajarkan. Ini di antara dalil bahwa malaikat itu lebih baik daripada Adam. Apa benar ada seorang ikhwan yang disukai oleh jin perempuan dan seorang akhwat yang disukai oleh jin laki-laki? Kalau memang benar ada, bagaimana cara mengeluarkan jin itu dari akhwat atau ikhwan tersebut? Dan bagaimana cara mengusir ular yang kecil yang ada di dalam rumah? Ya pakai apa, batang pakai sapu, pakai ini ya, di ini. Insya Allah nggak akan balik gigit, nggak ya. Itu kalau memang takut pakai ini panjang ya. Itu. Terus kemudian kalau memang ada yang diganggu karena jin yang isyq, yang kasmaran atau yang asmara tadi, ya kita keluarkan cara-cara ruqyah seperti kita meruqyah jin yang lainnya. Setelah lewat waktu maghrib, bolehkah anak-anak bermain di luar rumah? Boleh. Makanya Rasulullah SAW itu boleh dilepas kembali. Ya, sholat ke masjid juga boleh. Pak Ustadz, bagaimanakah caranya kita tahu bahwa ada orang yang berbuat sihir? Ya, nggak bisa ya. Karena kita bukan dukun. Kalau dukun dikabari oleh jinnya, si fulan punya sihir, si fulan tukang sihir, si fulan yang mensihirnya. Yang penting kita ruqyah. Dan tolong Pak, kalau seandainya ada orang yang sedang diruqyah, kemudian tiba-tiba si jinnya mengatakan saya dikirim oleh fulan, jangan gampang percaya. Itu adalah adu domba, bisa-bisa. Makanya jangan gampang dipercaya. Yang penting antum ruqyah terus sampai keluar. Bolehkah kita mematikan ular yang jatuh dari atas rumah dan mengenai tubuh kita? Hadirin sekalian, kalau memang seperti itu termasuk ular rumah, maka ditunda dulu, dikeluarkan aja, jangan dibunuh. Bagaimana hukum menghadiri pernikahan orang yang murtad? Kalau mati kena tumbal, kena santet dan bunuh diri, apakah itu sudah takdir dari Allah? Sudah. Ta'addadatil asbabu fal mautu wahidun, faman lam yamut bisayfi mata bighairihi. Berbagai macam sebab kematian, mati itu satu. Siapa yang mati tidak dengan pedang jihad, mati dengan cara yang lainnya. Artinya sebab kematian itu banyak. Ada yang sebab mubah, ada yang sebab haram, ada yang sebab halal. Di antara sebab-sebab kematian yang haram adalah bunuh diri. Yang sebab wajar, artinya kita tidak berdosa, disantet orang, itu kita nggak dosa. Jadi kalau seandainya ada orang yang mati disantet orang, itu di antara sebab ini Allah Subhanahu wa taala menentukan kita mati. Karena pada dasarnya sihir itu juga atas izin Allah mengenai kita. Dengan demikian tidak ada istilah orang ini belum waktunya mati. Orang bunuh diri itu dikatakan apa orang-orang awam, Pak? Apa namanya? Belum waktunya? Hah? Apa? Penasaran. Oh, mati penasaran, betul. Jadi mati penasaran karena apa? Karena dia dianggap belum waktunya mati. Tidak benar. Itu adalah di antara sebab. Adakah kaitannya minuman madu dengan pengobatan gangguan jin?
Intinya hadirin sekalian, obat-obat yang dianjurkan oleh Rasulullah banyak sekali. Ada dengan ruqyah, kalau enggak gitu dengan bekam, kalau enggak gitu dengan minum madu, jintan hitam, dengan zaitun, dengan kurma ajwa. Bahkan di dalam hadis seluruh kurma Madinah itu bisa dibuat untuk berobat. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang memakan kurma baina labataiha, di sekitar Madinah, berarti semua kurma Madinah itu bisa digunakan untuk obat. Ini obat-obat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana hukum sholat berjamaah sama imam yang tukang sihir, dukun, paranormal atau orang pintar? Kalau ada masjid dan imam yang ahli sunnah adil, bermakmumlah dengan orang ahli sunnah yang adil. Kalau memang tidak ada pilihan lain, sementara sholat di rumah itu lebih berbahaya, meninggalkan jamaah itu lebih buruk, maka kita lihat dulu. Kalau paranormalnya si dukunnya itu melakukan cara-cara persembahan yang sampai kepada tingkatan syirik, kita sholat nanti diulangin. Tetapi kalau dia masih muslim dan belum ada bukti-bukti dia itu kufur, kafir, maka kita tetap dibolehkan sholat di belakangnya. Kalau tidak ada imam yang ahli sunnah wal jamaah, itu syaratnya. Tapi kalau kita bisa mengganti, Pak, Bapak kan dukun, udah dah nggak usah jadi imam aja. Ini nanti bisa-bisa sholatnya syubhat, Pak. Itu, wah ini bisa dikolok ini. Itu. Ya dirundinglah dengan baik sama pengurusnya, ya. Kalau memang tidak bisa, cari masjid yang lainnya. Bagaimana menjelaskan kesesatan dukun kepada orang yang masih beranggapan bahwa dukun-dukun tersebut bisa mengobati pasien karena diberi sedikit ilmu oleh Allah? Hadirin sekalian, berikan kitab-kitab kecil, ya, atau antum baca kitab kecil seperti kitabnya Syekh Abdul Aziz bin Bas, penjelasan tentang risalah sihir dan perdukunan itu. Jelaskan bahaya-bahaya datang ke berdukun, kemudian ilmu yang diperoleh oleh dukun itu, dan jelaskan tidak ada satupun ilmu dukun yang diperoleh dengan cara yang benar. Pernah ada di Sumatera atau di Kalimantan dulu harus membunuh, mencekik wanita 40, tapi baru dapat 37 atau 34 sudah ketahuan duluan. Apa saat tidur sering menendang nendang sambil membaca takbir tahlil, apakah ini memasukkan jin? Ini kelainan aja, ini kelainan jiwa. Jika kalbu zikir qalbi la ilaha illallah senantiasa, apakah ini diajarkan Rasulullah? Maksudnya apa? Qalbi la ilaha, zikir qalbi, ya. Intinya afdhalu dzikri yang dilewatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu doa alhamdulillah. Dari anggapan amanah syaitan jin bisa masuk ke jasad manusia. Biasanya, Pak, yang diserang pertama kali adalah kepala. Kenapa? Kalau orang itu sudah kehilangan kesadarannya, maka akan gampang dikuasainya. Sehingga rata-rata penyembuhan jin itu harus dipegang sini, karena yang dikuasai kepala dulu. Bagaimana cara meyakinkan orang awam masih percaya pada dukun yang kebanyakan berdalil dukun juga haji kiai? Yang tadi caranya. Ustaz, apakah kalau menjelang maghrib atau petang jika ada keluarga kita yang tidur wajib kita bangunin? Ya harus dibangunin sholat, ya, wajib itu. Tapi kalau tidur menjelang maghrib itu sebagian ulama aja makruh, tapi dalil secara pasti tidak ada. Ibnu Qayyim aja yang menjelaskan di dalam Tibbun Nabawi panjang lebar dampak negatif tidur setelah asar sebelum maghrib. Itu memang paling tidak enak kondisi tidur. Bagaimana metode cara meruqyah di diri sendiri karena merasa adanya tanda-tanda kesurupan? Baca ayat-ayat ruqyah yang nanti sudah kita fotokopikan dibagi oleh panitia, insyaallah. Dibacakan terus. Terutama antum ada gejala, ulang-ulangi Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Terus
terus kemudian ayat kursi diulang-ulangi sambil kita jalan, apalagi sambil kita pergi kerja, terus baca ruqyah sampai Anda bisa konsentrasi, ya, tidak pecah, ya, insyaallah akan hilang. Apakah kalangan jin juga mempunyai ulama, ustadz seperti manusia? Punya. Bahkan yang datang kepada Rasulullah itu da'il jin, da'inya jin. Ustaz, bagaimana hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab kecuali orang-orang yang minta diruqyah? Bagaimana sakit terus menerus di sekitar leher, sering pegel-pegel? Ya mungkin ada, bisa saja antum terjadi pengkapuran karena kolesterol mengendap, pijet dulu refleks. Kalau di refleks masih juga bisa saja kena jin itu. Tapi itu biasanya pegel-pegel ketat karena nyupir, karena tegang, karena ini, karena pikiran lagi stres, itu biasa leher-leher itu tegang. Ustaz, menurut sunnah azan tidak boleh meliuk, lalu bagaimana azan yang di televisi? Ya bukan sunnah. Artinya televisi itu kan bukan rujukan, bukan dalil. Ketika azan dianjurkan untuk meliuk-liuk qala televisi, kan enggak ada. Qala Allah, qala Rasul. Bukan dalil. Jadi tidak bisa dipakai alasan. Bagaimana hukumnya bersedekah buat orang yang mati? Apakah pahalanya sampai kalau dari anak sampai insyaallah? Karena intinya seperti yang ditegaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam Kitabul Janaiz, semua apa yang dilakukan oleh anak otomatis nyampe ke orang tuanya, karena anak itu bagian dari usaha orang tua. Ustaz, apa usaha kita agar jin tidak bisa masuk ke tubuh kita dan cara menghilangkannya? Tadi ini sudah ada di edaran ini, tolong diperhatikan dengan baik. Demikian hadirin sekalian, waktu yang membatasi kita, insyaallah kesimpulan yang saya ingin tekankan di sini, setelah kita tahu dunia jin, tempat-tempat jin, dan juga komentar ulama tentang sikap kita kepada jin, maka jangan nonton dunia lain dan dunia mistik. Jangan percaya itu semuanya adalah kita ditipu mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan semakin antum tidak menyaksikan dan tidak melihat, maka televisi akan kurang penontonnya. Kalau kurang penontonnya, insyaallah dia tidak akan nayangkan lagi. Begitu juga koran-koran, antum tinggalkan. Jangan baca ramalan-ramalan, nasib-nasib bintang, dan juga alamat-alamat dukun yang sudah mengoleksi ini dibuang. Ya. Ada alamat-alamat dukun ini di sini, kiai ini di sini, dihilangkan. Ya. Kita sekarang mulai ruqyah diri sendiri. Kalau ada gangguan, kita mulai dari kita diri sendiri. Insyaallah dengan kita menguatkan akidah kita, tauhid kita, zikir terus, kita terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, tidak akan masuk itu semua. Dan saya sarankan untuk membaca sekitar ada berapa, 18 poin cara untuk menangkal jin sebelum masuk ke kita. Ini. Dan kalau seandainya untuk mengetahui tempat sihir, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, cari tempat sihir itu pertama dengan mendekatkan diri kepada Allah. Atau kita ruqyah. Kalau sudah diruqyah, biasanya jinnya nanti bercerita atau dilewatkan oleh Allah mimpi. Makanya kalau memang seperti itu, insyaallah semua kita bisa. Dengan demikian tidak perlu kita harus antri kadang-kadang ke majalah gaib, nunggu antrian seminggu, kadang-kadang belum terpanggil, pasiennya sudah terkapar duluan. Diruqyah aja sendiri di rumah. Ya, insyaallah. Surat-surat seluruh Al-Quran dan ayat-ayat inilah yang selama ini kita anggap paling panas buat syaitan ketika ruqyah. Namun jangan cepat puas dan putus asa.
Puas artinya setelah histeri, wah langsung ini urusan selesai, tidak. Atau kadang-kadang jin itu beda-beda. Kadang-kadang ada yang diantem surat Al-Fatihah langsung teriak, tapi ada yang tidak. Mungkin nanti kena di surat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman dan seterusnya. Mungkin enggak kena di sini, kena di surat yang lainnya, karena masing-masing jin itu tidak sama. Kadang kepanasan dengan ayat ini, sehingga hendaknya ketika meruqyah diratain semuanya. Dan usahakan kalau dia sudah kepanasan dengan ayat itu, antum ulang-ulang sampai dia betul-betul menjerit, merasakan kesakitan, lalu meminta keluar. Dan usahakan kalau jin itu pamit keluar, jangan diizinkan keluar dari sembarangan anggota tubuh, terutama anggota tubuh yang sensitif, biasanya lewat telinga, lewat mata, biasanya menghancurkan gendang telinga sehingga cacat telinga, atau lewat mata bisa menjadi buta. Maka kalau mau keluar, yang lebih bagus, lebih aman adalah dari kaki. Caranya, kalau ada pasien umpamanya yang untuk sakit, ya, kita terapkan, ya, maaf ya, kita pegang kepalanya di sini, sebelah kanannya mana? Ini. Nah, terus ayatnya kita bacakan di telinga sebelah kanan, ya. Semakin dekat semakin baik, karena biasanya jin yang saya katakan tadi itu masuk di daerah kepala. Kenapa? Karena kalau sudah kehantam kesadaran, untuk menguasai yang lainnya nanti gampang. Sehingga Pak, seorang pasien itu selagi masih bisa mengendalikan kesadarannya, masih gampang untuk disembuhkan. Pegang. Diawali dengan, pertama kita harus amankan ruangan dari gambar-gambar, patung-patung, segala hal yang memancing datang ini, menghalangi datangnya malaikat dan membuat betah jin di situ. Kemudian usahakan jangan sampai di antara anggota rumah yang sedang kita ruqyah nonton televisi dan yang lainnya. Bahkan si pasien ini tidak boleh dia itu nonton televisi dan yang lainnya, ya. Nah, setelah itu kita azani, karena disebutkan oleh Dr. Syekh Abdul Salam Al-Bali juga, Dr. At-Tayyar juga, karena setan itu kepanasan dengan adzan, kita adzani di telinga sebelah kanan, kita keraskan. Baru setelah itu kita mulai a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sebelah kanan surat Al-Fatihah. Terus kita ulang-ulang, baru pindah ke surat yang lainnya dan seterusnya. Insyaallah kalau kita konsen khusyuk dan penghalang-penghalang dari doa itu tidak ada, akan cepat reaksi kalau memang ada ininya, ada jinnya. Nah, ini semuanya lengkap di sini ayat, tapi ada yang kekosong nih nanti. Wa yuktafuna min kulli, ya enggak, insyaallah aman. Ini sekilas enggak panjang ya, saya bikin kita bikin yang pendek-pendek aja, yang singkat-singkat saja. Nah, insyaallah dengan bekal ini nanti masing-masing berusaha untuk meruqyah sendiri-sendiri dan tidak usah datang ke ini. Nah, kalau sihir lain lagi. Kalau sihir yang paling efektif, kita harus cari benda sihirnya. Benda sihir itu macam-macam. Kalau dulu pengalaman di Tambak Beras Jombang, biasanya sihir-sihir itu biasa kalau ingin orang supaya panas-panasan, gambarnya orang ditulis, digambar umpamanya, ya udahlah saya gambar syukur-syukur ada fotonya. Kalau ada fotonya bagus, ditusuk pakai paku, kemudian dibungkus pakai bungkus ini kertas sudah bertuliskan raja, kemudian dipanasin di kompor. Nanti setiap kompor masak, si orang yang kena santet itu biasanya kepanasan. Ada lagi untuk sihir bikin dadanya terus, itu biasanya
tekik rokok itu dicampur dengan korek, kemudian dikubur di kandang kambing. Ini cara, intinya 1001 cara untuk mensihir orang. Itu tidak bisa kita catat satu persatu ya. Intinya macam-macam. Bahkan kalau cara untuk menggilakan, membuat orang gila, ya, mantranya ditulis, kemudian ada fotonya, ditempelin di situ, atau kalau enggak ini digambar, kemudian kertas ini digantung di burung, burungnya dilepas. Itu di dalam buku pedoman untuk nyantet, ada itu buku untuk pedoman nyantet. Itu selagi burung itu tidak ditangkap, maka tidak akan kena. Dan kita jangan antum kaget ya kalau mendengar atau melihat buku-buku itu ternyata semuanya bahasa Arab. Buku perdukunan di Indonesia yang paling terkenal dan dikenal oleh kiai-kiai kampung atau kiai-kiai pesantren itu satu, Samsul Ma'arif, ada Sumusul Ma'arif, ada Manba Usulul Hikmah. Kalau dulu yang saya punya itu Manba Usulul Hikmah. Itu raja-raja macam-macam, tapi hilang. Alhamdulillah hilang, enggak ada. Ini hadirin sekalian, sehingga di Indonesia sangat berkembang biak cara-cara khurafat seperti ini karena memang akarnya. Nah, ini kita harus perangi dengan ini. Insyaallah mudah-mudahan dengan cara kita membuat kajian-kajian seperti ini dan selebaran ini nanti Anda bisa memulai di masing-masing masyarakat. Kalau nanti ada yang kena kesurupan, antum langsung garap sendiri. Saya anjurkan. Jangan nunggu ustadz manggil ustadz sana sini, sehingga belum biaya mondar mandirnya, belum kesana sininya, belum tentu nanti sampai di sana digarap, antum garap sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tahu tadi daun bidaranya dibawa siapa? Jangan dibawa jin ini. Intinya gini, Pak, kalau antum mau butuh mengembangkan daun bidara, di rumah saya ada. Saya kalau memang ada yang ahli nyetek, itu loh ya Pak, nyangkok ya, itu dicangkok lebih bagus. Tapi belum pernah terbukti bisa selama ini cangkokan itu. Istri, akhwat. Inilah yang agak sulit kalau nyembuhin akhwat itu. Memang gawat banget. Karena apa? Kalau megang, usahakan terpaksa megang pakai lapis kain. Tetapi kalau tanpa megang sebetulnya bisa ditutup rapat mukanya, kemudian telinganya dibuka. Kemudian kita dengarkan Al-Quran ke telinga dia, terus kita bacakan. Terus kemudian sekali-kali kita tiup mukanya 3 kali, tapi anak nggak mau mempraktekkan. Ya, ditiup 3 kali, ya. Terus biasanya Pak, kalau sudah ketekan di sini pindah ke perut. Nah ini repot perempuan. Itu pasti dia pindah ke perut. Itu biasanya turun ke perut. Tuh. Itu naik turun. Nah inilah. Makanya jalan pintasnya kita suruh mandikan daun bidara. Rata. Mandi daun bidara. Caranya meruqyah. Jadi 7 daun bidara kita ambil. 7 ditumbuk, kemudian dimasukkan ke dalam yang seger, masih seger, jangan layu. Terutama yang sudah tua. Jangan yang muda, yang sudah tua, yang hijau sekali. Kita masukkan, terus kemudian kita ruqyah begini. Iya sudah ada airnya ini. Oh ini umpamanya ada airnya. Ya. Terus kemudian kita tiupkan. Ketika setelah membaca ditiup 3 kali. Ya. Nah setelah itu nanti sebagian diminum, sebagian dibuat untuk mandi. Syekh Abdul Aziz bin Baz juga menjelaskan di dalam kitab Hukum Sihir dan Perdukunan, ini sangat ampuh sekali orang-orang yang kena gangguan sihir impoten. Dibikin dia tidak mampu menggauli istrinya. Ya. Kalau sama orang lain greget ada,
Nggak repot itu kan? Ini jin ini. Kalau sama istrinya jarak 10 kilo udah ngiler dulu. Ini berbahaya ini. Ini harus diruqyah, dimandikan. Insyaallah dengan cara seperti itu. Terus kemudian bisa juga ambil minyak zaitun. Minyak zaitun itu diruqyah. Kemudian dioleskan di seluruh tubuhnya. Ya. Enak itu setiap ini dioles. Terus kemudian Pak, kalau bisa cari minyak kasturi yang asli. Enggak perlu didoain, kalau memang perlu didoain juga enggak apa-apa. Minyak kasturi itu sendiri pengusir jin. Karena rata-rata jin yang menempel manusia itu senangnya bau-bau yang busuk. Makanya ketika bau yang ini harum sekali, dia enggak tahan. Makanya di antara cara pengobatan adalah dikasih minyak kasturi. Syukur-syukur minyaknya juga diruqyah. Cuman cari minyak kasturi yang asli juga agak sulit. Karena mahal memang. Kalau yang di Tanah Abang itu memang kasturian itu. Ya, yang penting hitam gitu aja ya. Nah ini. Terus kemudian kalau kita meruqyah dengan air zam-zam juga bagus. Air zam-zam kalau ada itu juga bagus. Karena Rasulullah mengatakan ma'uz zamzami lima syuribalau, air zam-zam itu tergantung untuk apa diminum. Itu. Nah inilah insyaallah yang bisa ini. Ada lagi yang mau? Cukup ya? Ya. Ketahuan dari gerakan tubuhnya, Pak. Nanti orang kalau lagi diruqyah itu biasa. Terus kemudian keluar ini. Uratnya itu bergetar kecang. Terus di sini. Terus mengembang. Itu orang kalau sudah kena. Jadi itu kelihatan nanti ketika antum pegang kepalanya, ketika diruqyah itu bergetar. Urat-urat nadinya semuanya getar kencang. Nah, nanti itu kemudian ketika ketahuan ke perut, itu dia tekan perutnya begini. Atau biasanya mengeluh. Kalau seperti itu dipukul. Tapi dipukul jangan sampai menyakiti yang ininya. Jadi ada pukulan-pukulan yang khusus ya. Bahkan dulu ada orang kena jin pada zaman Imam Ahmad itu, Imam Ahmad lagi ngaji. Ya kan? Kemudian setelah itu Imam Ahmad, udahlah, ini sandal saya, gebukin 100 kali. Keluar itu jinnya, belum digebuk. Ya, udah keluar. Nah, ceritanya sandalnya Imam Ahmad ini disimpan terus. Ahmad mati, Imam Ahmad meninggal. Nah, ini orang ini kena jin lagi. Jinnya sama. Udah, wah, ini sandalnya Imam Ahmad masih ini, diambilin. Digebukin, jinnya nyengir. Emangnya gue takut sama sandal? Saya itu dulu takut sama Imam Ahmad. Itu. Makanya bukan masalah sandalnya ini. Takut sama yang punya sandal. Itu. Makanya digebukin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga digebukin di sebelah sini. Ya. Tuh, terus berkali-kali, ya. Kalau di perut itu kalau memang ini keluarganya, mahramnya, bisa Al-Quran suruh meruqyah, memegang perutnya, ya, mahramnya. Kita membacakan di telinga sebelah kanannya terus. Kalau memang kesulitan diadzani, sering-sering diadzani diulang-ulang. Ini caranya. Ada lagi? Yang ruqyah. Sebetulnya Pak, kalau dia kena jin bener, nggak akan bisa nyodok kita. Nggak akan. Itu kalau ditekan itu semakin semakin kuat. Kalau dibiarin nggak apa-apa. Pernah. Ini kasus saya meruqyah di Solo, orang yang punya ilmu macan putih katanya. Betul. Jadi ilmu yang dia cari ini nggak nanggung. Jadi juga nggak jadi juga enggak. Jadi dia itu selalu setiap saat itu diganggu sama jin. Kalau lagi datang warung kayak macan. Semua orang pada takut. Ketika itu saya hadapin, padahal saya juga nggak punya ilmu apa-apa. Saya pegang kepalanya sambil baca ayat kursi, diem, gitu, begini, diem. Ya, jebret kepala kita pegang, kita baca ayat kursi, diem, nggak bisa apa-apa. Paling gitu aja.
ya. Tapi nggak bisa, nendang nggak bisa ini, ya. Karena kekuatan dia itu digiring oleh jin, dan jin tidak akan bisa nyampai kepada ayat Al-Quran, nggak bisa mengganggu. Makanya pada saat Ustadz Asmuji yang menyembuhkan sama jin Hindu itu kan bisa ngelompat, terbang ke sana sini, tetapi nggak bisa. Mau nendang Ustadz Asmuji, melenceng. Padahal dia tenang aja, karena nggak bisa ganggu. Jadi kalau meronta sebetulnya kalau kita pegang itu, cuman kita butuh memegangnya itu supaya konsen aja. Sebetulnya nggak akan ganggu, ya. Itu. Ada lagi? Dia normal. Karena ketika dia kumat, kesurupan, itu lain, ngomongnya lain, dia bicaranya juga lain, mukanya juga lain. Ya. Biasanya lemas, setelah itu dia malu, ya. Kalau apalagi perempuan, dia waras, wajar seperti biasanya. Tapi jangan puas dulu, karena biasanya ada yang masih tersembunyi, nggak reaksi. Itu. Makanya kadang-kadang sampai berpuluh-puluh keluarnya. Lagi? Enggak, kita suruh aja. Kita suruh. Kalau kamu mau keluar lewat kaki, pokoknya jangan sampai keluar lewat mata, lewat tempat-tempat yang sensitif. Enggak usah. Itu. Bukan ini digiring begini, enggak. Karena perlu kita ketahui, Pak, Rasulullah mengatakan inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Setan itu berjalan di anak Adam itu ikut jalannya darah. Setan itu ikut jalannya darah. Yang kaki keluar. Memang ajaib, memang dunia lain. Tadi sudah ditanyain. Kan dia tegang. Nanti ada reaksi balik normal seperti biasa. Itu. Biasanya rata-rata menangis. Jadi orang kalau habis diruqyah sadar menangis. Ya. Terus? Iya, lewat pasien, enggak ada suara lain begitu di atas. Ente lari itu. Ya. Lewat mulut pas ini yang pasien itu. Tapi Pak, Masya Allah, ajaib. Kalau memang perempuan, suaranya perempuan walaupun yang kesurupan laki-laki. Dan kalau memang laki-laki, suaranya laki-laki walaupun yang kesurupan itu perempuan. Itu. Dan dia lebih galak, kaleng. Itu ya. Ngigit-ngigit. Jadi penampilan bentuk tubuhnya juga kadang-kadang ngeri. Gerakan ya. Ya kalau memang bisa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, syukran. Insyaallah cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.